Padahal gue dari Australia transit ke Singapura, banyak beli oleh-olehnya dan lebih mahal pas di Singapurnya tuh. Lebih dari 2 juta gue habis di sini. Setiap pulang Indo tuh duit yang keluar tuh banyak gitu, bukan cuma di tiket pesawat tapi di yang lain-lainnya gitu. Silakan kalkulasikan kerugian kalian kalau terlalu banyak liburan. Baku dapat ulang deng, Nyong Viano. Ya, di video kali ini video curhatan aja. Jadi gue mau cerita soal perjalanan gue dari Australia ke Indonesia. Gue di sini akan cerita detailnya, biayanya, dan cerita-cerita seru apa yang terjadi along the way. Gue langsung aja deh yang kalian penasaran, biayanya berapa lo pulang gitu. Silakan ditebak-tebak dulu di komen. Ayo sebelum gue kasih tahu jawabannya ini. Di atas 10 juta. Nah, berapa tuh? Daripada gue salah, gue juga lupa jumlah pastinya, jadi saya cek dulu ya. Gue sih booking tiket itu dari Traveloka. Kenapa? Kalau kalian tanya kenapa, jawabannya karena ya kebiasaan aja gitu. Mungkin kalau kalian mau cari-cari harga yang bersaing ada, tapi kayaknya bedanya beda-beda tipis lah ya. Jadi daripada ribet, gue pakai aplikasi yang udah sering gue pakai aja. Ini bukan sponsor by the way. Ya, sudah ada nih. Totalnya semuanya 10.800.000, kira-kira segitu. Kenapa kok mahal banget? Karena sebenarnya buat PP gue cukup kaget karena ternyata tidak semahal itu. Justru tidak semahal itu. Aduh, ini ada orang di sebelah gue agak was-was nih barang gue nih. Coba gue liatin bentar ya, cucut. Nah, gue harus agak kesinian nih untuk melindungi barang-barang gue. HP saya masukin dulu. Walaupun ini di Singapura, tetap aja kita harus waspada. Anyway, ya gue kaget karena tiket pesawat gue pas berangkat pertama kali ke Aussie itu hampir 8 juta. Itu baru one way tuh berangkatnya doang. Berarti kan kalau PP kalau misalnya harganya sama ya, berarti kan sampai 15 juta, 16 jutaan. Sedangkan ini cuma 10 juta. Kenapa gue bilang cuma 10 juta juga? Karena ini gue nggak Jakarta Melbourne, gue bukan Melbourne Jakarta Melbourne. Tapi gue nggak tahu alasan gue pulang itu untuk menghadiri nikahan adik gue. Dan nikahan adik gue ini ada di Manado. Jadi karena tidak ada direct flight dari Melbourne ke Manado, makanya rutenya tuh jadi agak ribet nih. Bear with me ya. Gue dari Melbourne harus ke Jakarta dulu. Dari Jakarta gue baru ke Manado. Nanti dari Manado gue ke Bali dulu. Dari ke Bali gue baru balik lagi ke Melbourne. Jadi ada berapa flight tuh? Ada 4 flight ya. 4 flight ini totalnya 10 juta 10.800.000 ya, 11 juta lah, taruh 11 juta. Itu menurut gue ya oke banget lah, oke banget. Alasan kenapa tiket gue yang waktu itu mahal, yang 8 juta, pertama karena itu direct flight. Direct flight ya seperti yang kita tahu biasanya akan lebih mahal daripada yang transit gitu. Dan waktu itu pakai airlines-nya juga yang lumayan proper lah. Gue pertama kali berangkat tuh pakai Qantas kalau nggak salah. Sedangkan kalau dibandingkan dengan perjalanan gue sekarang itu gue ada transitnya. Kayak ini nih sekarang. Ini gue di Singapura. Tadi gue sebutin ya. Gue ulang rutenya. Jadi gue dari Melbourne harus ke Singapura ke Jakarta, Jakarta ke Manado, dari Manado gue harus ke Bali, dari Bali gue harus ke Melbourne. Nah, tuh. Itu tuh ada berapa flight tuh? 5 ternyata bukan 4. Nah, nanti gue akan breakdown harganya. By the way, flight gue itu harusnya ini jam berapa ya? Ini gue transit lumayan lama sih, sekitar 6 jaman, 7 jam lah. Berarti tinggal 1,5 jam lagi. Gue harusnya udah ada di gate yang benar ya, gate 30 itu. Mudah-mudahan kelihatan tuh, gate 30. Tapi biasanya dipindah gate. Enggak biasanya sih, kadang-kadang gate-nya pindah gitu. Coba gue akan lihat di screen itu ya. Ini barang-barang gue tinggal, nggak apa-apa kali ya. Ini kalian tolong bantuin liatin ya. Gue akan kesana ke screen itu tuh di atas ada screen kan. Tuh. Tolong liatin barang-barang gue. Gue percaya kalian. Mana nih? 10.50 tuh nggak ada sih. 10.50 oke. TR268 ini. Nggak bisa di record screennya jadi kedap-kedip gitu ya. Gue juga nggak tahu kenapa. Ya pokoknya sesuai jadwal dan gate-nya tepat di 30. Dan barang gue aman. Terima kasih sudah membantu. Gue tahu kita di Singapura yang mana cenderung lebih aman dibandingkan negara tetangga negara saya sendiri. Dan itu fakta. Ini by the way gue sambil makan ya. Gue akan cerita juga nih soal popcorn Garrett,
soal berapa yang gue habiskan di airport ini buat makan, buat beli oleh-oleh. Padahal gue dari Australia transit ke Singapura, banyak beli oleh-olehnya dan lebih mahal pas di Singapurnya tuh. Spoiler alert, lebih dari 2 juta gue habis di sini. Parah, kacau. Nanti gue cerita. Oke. Nah, gue memutuskan untuk transit di Jakarta aja, atau ke Jakarta dulu karena ya gue mau menikmati Jakarta sedikit lah. Gitu, selama beberapa hari baru gue bertolak ke Manado. Dan ini semua dalam kurun waktu, pokoknya gue meninggalkan Melbourne itu 8 hari. 8 hari gue meninggalkan Melbourne. Di hari ke-8 gue udah di Melbourne lagi. Kenapa cepat? Kan biasanya orang libur paling nggak 2 minggu gitu yang ambil izin kerja. Karena saya butuh duit. Setiap pulang Indo tuh duit yang keluar tuh banyak gitu. Bukan cuma di tiket pesawat, tapi di yang lain-lainnya gitu. Karena ya kalian mau menikmati Indonesia gitu kan sebelum kalian kembali lagi ke Australia. Mulai dari makanannya, entertainmentnya, everything gitu. Jadi ini jebakan nih sebenarnya. Ya makanya gue nggak memilih untuk tidak lama-lama. Karena ini sekalian juga gue kasih tahu. Karena gue kan casual ya. Jadi pekerja casual itu kita tidak ada cuti. Kalau mau cuti ya cuti aja, cutinya tuh bukan cuti yang dibayar gitu. Cuti aja gitu, izin aja, dan izinnya tidak dibayar karena kita dibayarnya per jam kan. Maksudnya kita dibayarnya per minggu, dan di minggu itu ya tergantung berapa jam kita kerja gitu. Mari kita kalkulasikan kerugian gua. Nah ini kalian bisa jadi pertimbangan juga nih kalau ke Australia, atau kalian yang udah di Australia, silakan kalkulasikan kerugian kalian kalau terlalu banyak liburan, terutama pekerja casual. Gue digaji roughly 2,5 juta per bulan. Per bulan lagi, per hari, 2,5 juta per bulan. Gue ngapain ke Australia bro? Kalau gue libur selama 8 hari, 8 hari kan Sabtu Minggu kehitung ya, gue gak digaji Sabtu Minggunya. Berarti gue gak dapat gaji itu 6 hari gitu, Senin sampai Jumat plus Senin lagi. Gue baru masuk lagi nanti Selasa soalnya. Berarti 6 kali 2,5 juta, berapa tuh? Ayo bantuin hitung guys. 15 juta. Benar gak hitungan gue? Benar ya? Berarti gue loss 15 juta. Tidak masuk tuh 15 juta yang harusnya masuk, tidak masuk. Plus gue harus bayar tiket pesawat. Dan ya belum yang gue harus habiskan gitu di Indonesia. Soal tadi, makan, entertainment, dan lain-lain. Makanya soal duit, kalau buat pekerja casual kayak gini tuh sangat-sangat hangus duitnya gitu. Langsung ke harga tiket pesawat. Pertama kali gue datang ke Australia, tiket pesawat berangkat gue harganya 8 juta. Begitupun gue pulangnya, gue kan sempat pulang ke Jakarta juga tuh. Nah itu gue juga direct flight tuh, itu lebih mahal lagi. Wah, nih gue masih ada harganya nih di sini nih. Berapa tuh? 10 JT, 10.700.000, hampir 11 juta. Itu sekali. Nah, sekali gue berangkat dari Melbourne ke Jakarta yang terakhir kemarin, direct flight itu ngecover flight gue yang ini nih, yang udah muter itu. Alasannya karena itu, pertama karena direct flight, tidak transit, dan yang kedua airlines-nya juga ngaruh gitu. Nah, pas pertama kali berangkat yang 8 juta itu gue pakai Qantas. Ini pas pulang gue pakai Garuda Indonesia tuh yang hampir 11 juta. Sedangkan yang sekarang gue pakai airline yang low cost. Kalau di Indo familiarnya mungkin sama Lion gitu, AirAsia. Nah ini gue pakai Scoot. Berangkat tuh gue pakai Scoot. Pulang nanti gue pakai Transnusa dari Manado ke Bali kalau nggak salah ya. Dari Bali ke Melbourne-nya gue pakai Batik Air Malaysia. Wah banyak banget airlines-nya. Kayak ini gue mau ke Jakarta, gue kan transit dulu. Kalau yang waktu itu gue bayar sampai 10 juta, ini gue bayar itu cuma 3.800.000. Gue bayar yang ini, yang sekarang nih, yang transit ke Singapura dulu. Itu jadi save-nya banyak banget. Cuma memang secara waktu tidak efisien. Karena gue berangkat dari Melbourne itu jam 10 malam sampai sini jam, bentar dulu gue lihat jam dulu nih, jangan-jangan pesawat gue udah masuk. Gue nggak tahu. Gate-nya sini sih. Gue kayaknya bikin video di situ aja deh, mendekat ke situ. Ya gue pindah ke situ dulu ya. Gue agak-agak takut juga nih dipanggil gue nggak denger, gue ketinggalan pesawat, rugi lagi gue. Ya jadi gue dari Melbourne jam 10 malam sampai di sini tadi jam sekitar jam 6 pagi. Dan gue harus berangkat lagi
Ini sekarang itu jam 10.50 dan akan sampai di Jakarta sekitar jam 12 gitu. Jadi kalau di total berapa tuh jamnya? Dari jam 10 malam sampai jam 12, 14 jam total. Sedangkan kalau kalian direct itu ya cuma 6 jam dari Melbourne Jakarta. Jadi save-nya lumayan banget kan waktunya. Jadi memang tidak efisien. Nah, ini biar kalian ngerasain vibes airport Singapura nih. Di airport Singapura ini karena airportnya busy banget dan banyak yang transit. Pas banget nih depan D30. Itu banyak banget yang pada akhirnya memutuskan untuk duduk di lantai bahkan sampai tidur gitu. Karena transitnya tuh suka lumayan lama. Nah, kerugian lainnya kalau kalian pakai transit gini itu bagasi. Kalau direct biasanya kalian dapat bagasi yang lumayan banyak gitu. Paling nggak 30 kilo lah kalau internasional gitu. Kalau dari Australia ke Australia Jakarta Australia gitu. Sebenarnya Bali juga sih. Kayaknya di luar negeri lain juga harusnya paling tidak 30 kilo gitu. Bisa bawa barang banyak. Nah, sedangkan kalau kayak gini gua itu nggak dapet jatah buat bagasi. Barang-barang yang gue bawa ini barang-barang kabin semua. Ya, jadi gue tidak dapat jatah untuk bagasi pesawat. Gue tidak dapat jatah 30 kilo. Jadi gue nggak bisa bawa barang banyak. Tapi memang gue tidak berencana bawa barang banyak juga gitu. Jadi why not? Karena beda kalau yang gue pulang sebelumnya. Apalagi gue kan rencana gue for good tuh waktu itu balik. Jadi barang-barang gue bawa banyak banget dari Australia. Kalau sekarang ya seminggu gue udah balik lagi. Udahlah. Itu kira-kira untung ruginya ya. Bedanya flight mahal dan flight murah. Nah, biasanya kalian itu beli oleh-oleh dan itulah yang gue lakukan juga di Australia. Cuma kalau gue tuh orangnya nggak mau terlalu ribet ya. Jadi oleh-oleh yang gue beli pun itu benar-benar buat orang-orang terdekat gue aja. Atau kalau ada yang nitip gitu gue beliin. Cuma gue bukan orang yang apa ya? Karena gue kalau orang lain pulang dari luar tuh gue tagih oleh-oleh gitu. Kalau dikasih ya udah, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Kalaupun gue tagih itu biasanya ke teman-teman dekat gue dan sifatnya bercanda dan mereka juga tahu gitu. Tapi kalau ya ke yang nggak terlalu dekat ya udah aja gitu. Masalah nggak minta oleh-oleh? Menurut gue ya sebenarnya fine aja. Nah, yang jadi masalah adalah ketika lu nggak dikasih oleh-oleh terus lu ngambek gitu. Dan banyak banget yang kayak gitu. Terus dibilangnya pelit lah apalah. Lah, mudah-mudahan kalian tidak punya teman seperti itu ya. Tapi dulu aja gue masih ada tuh temen yang kayak gitu nggak bawa oleh-oleh dibilang pelit. Tapi ya baik lagi gue fair. Gue tidak punya kesadaran diri buat beli oleh-oleh apalagi kayak nggak terlalu gue kenal. Gue pun juga fair tidak meminta oleh-oleh ke mereka itu. Ke keluarga gue aja gue nggak minta oleh-oleh gitu. Karena gue tidak mau direpotin, gue juga nggak mau ngerepotin orang. Dan balik lagi oleh-oleh itu kan hak yang berangkat ya gitu. Kalau lu dikasih ya udah. Tapi kalau nggak dikasih bukan berarti dia orang jahat kan gitu maksud gue. Ya itu mindset itu kayaknya masih banyak tuh di kebanyakan orang Indo. Kalian tidak memikirkan dia sudah liburan keluar banyak harus mikirin pulang lagi keluar banyak gitu. Nah, soal oleh-oleh, gue beli oleh-oleh di Australia dan nggak terlalu banyak karena gue beli buat keluarga gue doang sama Maitua ya. Ini buat orang-orang yang tahu-tahu aja. Jadi nggak terlalu banyak. Bahkan ada kisah lucu yang terjadi di bandara. Jadi tadi pesawat gue delay by the way, yang dari Australia ke Singapura. Delaynya sebenarnya nggak lama sih, sejaman. Cuma gue pas ngantri mau masuk pesawat, lapar banget gue. Gitu, gue sebenarnya bisa aja nunggu di dalam pesawat, nunggu makanannya yang ternyata nggak dapet. Nah, ini juga mau gue kasih tahu nih kalian, Scoot nih yang cuaks, nggak dapet makanan. Ini kayaknya udah mau dibuka deh yang di belakang ini. Oh iya benar, tapi lagi nunggu. Oke mantap, saya berarti harus siap-siap bangun juga. Udah mau dibuka nih. Saya sambil berdiri aja ya, biar cepet. Ini kan nggak langsung masuk pesawat nih, di dalam ada ruang tunggu lagi, duduk lagi. Jadi biar duduk di dalam aja buat videonya enak. Nah itu nggak dapet makanan ternyata di dalam. Tapi pas sebelum masuk pesawat, pas nunggunya, gue lapar banget. Akhirnya oleh-olehnya gue cemilin. Terus gue upload story di Instagram nih, kalian bisa lihat nih storynya. Buat orang-orang terdekat gue, kalian gue beliin oleh-oleh.
Cuma maaf ya, gue lapar banget jadi oleh-olehnya gue makanin dikit. Asli lapar banget, delay. Nah itu gue beli sebenarnya nggak terlalu banyak sih, cuma karena snack gitu ya. Jadi menggembung gitu tas gue. Makanya gue kalau beli oleh-oleh itu sukanya beli coklat gitu ya, pipih gitu tuh, bentuknya pipih. Nggak makan space, hemat space. But anyway, ya itu gue total keluar nggak sampai 500.000, nggak sampai $50 itu semua. Makanya gue heran kok banyaknya malah di sini di Singapura nih, jebakan nih Changi Airport nih memang. Ada kejadian menarik sebelum itu. Jadi sequence-nya sebelum gue terbang tadi adalah gue kerja dulu. Tadi pagi tuh gue masih bersihin truk tuh, gitu, masih nyemprotin truk. Sebetulnya sudah okay. Oh, udah bukan. Udah bentar ya. Ini udah dipanggil tuh. Tempat gue bikin video tadi tepat banget. Gue paling depan, Pak. Yang lain ngantri di belakang. Gue tadi buatnya di situ tuh, di belakang sign itu. Oke, sudah melewati prosesnya. Lagi-lagi ada cerita lagi. Gue suka lupa soal air. Aduh, kambing guling. Ada drinking water di sini. Gue lupa banget lagi, ini bukan di Indo. Kalau gitu tadi botolnya masih bisa saya ambil gitu. Terus buat minum di dalam. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Gue duduk di mana ya biar pemandangannya agak-agak kayaknya di sini ya. Biar pemandangannya agak-agak bandara banget gitu. Gue lupa banget koper gue ketinggalan. Ini tasnya kayaknya gue taruh di sini aja, harusnya aman ya. Ntar ya, gue ngambil koper dulu, asli goblok. Ketololan ini anjing. Ternyata gue suka lupa ya, ini Singapura jadi banyak juga yang bisa bahasa Melayu. Tadi pas dia ngomong tuh ngomongnya kasih masuk dulu, ngomong ke orang di depan gue gitu. Jadi gue duluan gitu karena kan gue udah dicek. Soalnya kalau lu masuk ke ruangan ini lu akan dicek boarding pass sama paspor. Sedangkan koper gue ketinggalan di sebelum checkpoint ngecek itu. Jadi ya gue ambil bentar terus balik lagi. Jadi gue nggak perlu dicek lagi gitu. Makanya gue diduluanin. Nggak terlalu rame kayaknya penerbangan. Anyway, ya tadi gue mau cerita. Jadi gue dari tempat kerja itu gue kerja dulu sampai jam 3 gitu. Jadi gue sampai jam setengah tiga. Sampai jam setengah 3 itu gue masih bersihin truk gitu. Biasanya gue kerja sampai jam 5. Jadi ini gue izin lebih cepat. Untungnya kerjaan gue lumayan fleksibel gitu. Dan bosnya ya oke, kerjaannya santai, jadi boleh gitu. Dari situ gue langsung ke rumah, mandi dan sebagainya. Enggak sih sebenarnya. Jadi kan gue dapet istirahat 1 jam. Jadi gue udah cabut dari tempat itu jam 1.30, jam setengah 2. Baru gue ke tempat itu lagi, terus gue clock off gitu. Jadi waktu istirahatnya itu gue pakai buat itu mandi dan lain-lain. Tapi gue dihitung selesai kerjanya ya benar jam setengah 3 gitu. Clock off-nya jam setengah 3. Terus gue dianterin sama temen gue Mika. Kalian sudah lihat di video-video sebelumnya karena beliau nyewa mobil. Menarik sebenarnya bahas perjalanan dia tuh dan sampai sekarang nyewa mobil per week itu sekitar 1.400.000 kalau dirupiahin. Nah kalau kalian mau gue interview khusus dia, komen aja di bawah gitu, nanti gue akan buat episode tersendiri. Ya gue pakai mobilnya itu terus dianterin ke kereta. Di perjalanan gue tuh bercanda sama dia, wah ini kalau keretanya ada gangguan telat dong gue, karena gue mepet banget pak. Kereta gue itu jam 3:10. Waktu tempuh itu sekitar 3 jam 20 menit. Jadi gue akan sampai di stasiun yang dekat Melbourne. Gue kerja kan di jauh ya, lumayan jauh, di Warrnambool namanya. Itu sekitar jam 6:30. Dan dari situ gue harus naik bus lagi untuk ke bandara. Mungkin gue benar-benar sampai ke bandaranya itu sama total nunggunya itu jam 7.30. Pesawat gua jam 9. Jadi gua sebenarnya kalau on time itu cuma punya waktu 1,5 jam. Gua nekat banget emang. Cuma punya waktu 1,5 jam gitu. Sedangkan kalau lu penerbangan internasional itu disarankan lu udah di bandara 2 jam sebelum gitu. Bahkan lebih, ada yang nyaranin 3 jam. Bahkan ada yang 4 jam gitu. 2 jam tuh separah-parahnya 2 jam deh gitu. Gua waktu free-nya itu cuma 1,5 jam. Itu pun kalau semuanya berjalan lancar kan. Parah banget.
Tapi kalian tadi udah dapat spoiler bahwa penerbangan gue kan akhirnya jam 10. Jadi yang terjadi adalah gue ngobrol, gue bilang ke Mika, ini keretanya kalau gangguan gue terlambat dong, gitu. Karena kereta itu jarang banget gangguan. Kalaupun gangguan biasanya dari awal udah dikasih tau gangguan, terus diganti ke bus. Dan jarak tempuhnya itu sama aja, karena kalau bus biasanya dia ekspres, jadi nggak berhenti di stasiun gitu. Ada bus yang ekspres, ada yang berhenti di stasiun. Buat menghemat waktu, biasanya ada disediain bus yang ekspres gitu. Misalnya gue mau ke Melbourne, ya langsung dari Warrnambool ini ke Melbourne. Waktu tempuhnya sama. Keretanya di tengah jalan berhenti, Pak. Aduh, gue udah kayak anjing apaan nih. Dan berhentinya bukan di stasiun. Terus dapatlah pengumuman. Katanya ada kereta di depan yang mengalami masalah. Jadi penumpangnya semuanya harus turun. Ini depannya bukan depan banget ya, di beberapa stasiun selanjutnya gitu. Penumpangnya harus turun. Itu keretanya masalahnya harus dipecahkan dulu. Terus keretanya cabut, datang kereta pengganti. Wah, itu prosesnya berapa lama, Pak? Ya kalau betulin keretanya cepet. Kalau enggak, terus nunggu kereta penggantinya lagi. Aduh, kayak kalau ini semua proses ini memakan waktu 1 jam, maka waktu 1,5 jam gue di bandara itu kepotong tuh. Jadi mungkin gue akan sampai di bandara tuh 1/2 jam sebelum flight, yang mana bisa jadi udah ditutup tuh buat boardingnya, bisa jadi ya. Dan itu sangat mepet, sama sekali tidak dianjurkan. Panik dikit lumayan tuh, karena tidak murah, Pak. Pertama nggak murah, kedua kalau gue reschedule lagi mungkin gue masih bisa dapat refund walaupun nggak full ya refundnya sebelumnya. Tapi ya itu, selain nggak full, biayanya gue untuk nginep lagi 1 malam di Melbourne, atau di dekat bandara mungkin, nah itu costnya sangat-sangat lumayan tuh. Dan ya waktu gue kepotong gitu, waktu yang sangat singkat ini buat ke Indonesia kepotong. Udah kayak gue dapet notifikasi masuk, your flight has been delayed. Flight gue di delay sejam, jadi gue berangkatnya jam 10. Gue pas lihat notifikasi ini, saya tidak bete, terima kasih sudah mendelay ya. Long story short, akhirnya gue sampai di bandara. Bener, gue agak telat gitu dari estimasi awal. Yang estimasinya sekitar 19.30, gue sampai di bandara tadi jam 20.30, setengah 9. Jadi kalau itu tidak ada kalau tidak delay, ya gue sampai di bandara tuh tinggal setengah jam lagi waktunya sampai pesawatnya berangkat. Sabar ya. Kalau kalian kepo pengumumannya soal apa, gue salah. Gue bilang tadi sepi, ternyata rame. Dan dikabarin katanya karena penumpangnya banyak, kabinnya itu kemungkinan bakal full. Jadi ada beberapa barang yang dia menawarkan pindahin ke bagasi aja, karena bakalan full, takutnya barang kita nggak muat. Ya saya sih tidak mau. Kenapa? Karena bagasi itu kalian sampai kan nanti nunggu lagi kan gitu. Sedangkan kalau kabin ya kalian bawa gitu, jadi nggak ada nunggu-nunggu. Anyway, nah itu gue sempet cerita juga tuh di Instagram yang soal kereta delay, pesawat delay, dan snack yang gue makanin tadi kalian udah lihat. Nah, untungnya keuntungan kalian nggak pakai bagasi juga. Tadi gue tuh tre kalau orang Manado bilang gitu, lurus tanpa hambatan gitu. Gak ada yang dicek, ada sih dicek gitu, tas pasti dicek dan sebagainya. Cuma kalian nggak ngantri dulu, check in dulu, gue tuh check in tadi dari HP semuanya gitu. Jadi boarding passnya atau tiket buat naik pesawatnya itu semuanya udah di HP gitu. Gue nggak ke counter dulu atau apa gitu. Jadi saving time banget. Udah, akhirnya gue terbang. Nah, di dalam ini gue sekedar ngeluh aja ya ke kalian ya. Ada orang ngorok kenceng banget. Dan ngoroknya tuh, sudahlah kalau ngoroknya tuh biasa gitu. Ini ngoroknya ada ritmenya, Pak. Terus nanti berapa menit kemudian ngoroknya udah beda. Jadi gue jujur aja ya, gue kalau orang ngorok biasa mengganggu sih, tapi ya udahlah gitu, kayak ya udahlah gimana gitu, tempat umum dan dia juga capek juga, gue coba ngertiin aja. Tapi kalau ada ritmenya gini kan gue jadi nungguin ya, ini selanjutnya apa nih ritmenya nih. Ada yang kencang banget, Pak. Wah, anjing, gue dari kesel jadi lucu gitu. Jadi nunggu nih selanjutnya apa nih gitu.
Dan ya gue kaget ternyata nggak dapet makanan gitu. Padahal perjalanan lama ya gitu. Ya memang sih tergantung airline dan sesuai dengan harga yang gue bayar juga. Dan pada akhirnya gue beli makanan dan harga makanannya mahal lumayan. Kalau dirupiahin 150 ribuan plus minumnya 60 ribu jadi 200 ribuan. Ya delay karena jadi ada passenger juga yang bakalan transit dari mana gue nggak tahu dan bakal naik ke naik ke pesawat ini, dan pesawatnya yang itu delay gitu, jadi harus nunggu mereka sampai dulu baru bisa jalan kita ya gitu. Kapan atau berapa lama delaynya dia bilang nanti akan dikasih tahu lagi, mudah-mudahan sih nggak lama ya, soalnya gue ada rencana main padel nih hari ini. Jadwal padel gue itu jam 4 sore, jadi agak mepet, mudah-mudahan nggak lama delay. Lanjut, gue bayar makanan, tidak banyak sih yang terjadi. Gue duduk di tengah, jadi ada pesawatnya tuh ada 3 seat gitu, gue duduk di tengah. Gak enak banget karena mau ke toilet tuh ribet ya, harus permisi dulu gitu. Mau ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, aduh. Udah, flightnya berjalan dengan lancar, gue menghabiskan 2 film. Ini menarik juga nih. Jadi sebelum naik pesawat gue tanya ChatGPT film apa yang harus gue tonton di Netflix. Nomor 1 yang direkomendasiin namanya Plane, filmnya tahun 2023. Ini film tentang kecelakaan pesawat. Terus itu di situ tulis plane friendly, kayak ini cukup bersahabat atau cukup ramah untuk ditonton di dalam pesawat. Dan akhirnya gue tonton. Jadi lu bayangin di dalam pesawatnya jalan, gue nonton itu pesawatnya goyang gitu-gitu, dan rasanya gimana? Seru sih, gue harus akuin seru gitu, karena jadi rasanya kayak nonton 6D gitu, real, ada visualnya, kalian juga ngerasain goyangannya gitu. Karena ada beberapa tuh yang kebetulan banget, jadi di film itu ada yang pesawatnya tuh dia keluar asap gitu, bus gitu. Itu pas banget pesawat gue tuh lagi take off gitu, jadi kayak deng gitu, wah pas banget itu gue ngerasa kayak wah gila, ini keren banget. Terus ya udah sampai dan ini kalian bisa lihat. Nah sekarang kita lanjut ke part beli oleh-oleh. Gue memang berencana beli oleh-oleh di Singapura. Tadinya gue mau beli oleh-oleh minuman beralkohol, tapi setelah gue cari di Indonesia ada dan lebih murah. Jadi ngapain? Mendingan saya order di Tokped aja, ya nggak? Atau di Shopee gitu ya kan? Tadi gue cek harganya di Tokped, tadi gue cek, ya lebih murah. Jadi tidak jadi. Dan akhirnya gue beli yang kemungkinan nggak ada di Indo. Salah satunya ya ini popcorn Garrett. Nah ini gue sengaja beli 2, satu buat gue sharing sama Maitua, dan yang satu lagi ini buat gue makan sendiri. Dan ini oleh-oleh wajib, atau paling enggak makanan atau snack yang wajib kalian rasain kalau kalian ke Singapura. Garrett harus. Ini popcornnya enak banget. Gue tuh orang yang suka popcorn yang asin, tapi buat Garrett ini gue suka dua-duanya, manis asin gue sikat. Biasanya gue beli yang mix gitu, ini mix rasanya. By the way, dari tadi gue makan-makanin seret juga ya, kan air minum gue tadi dibuang. Gue sempat makan juga, soalnya lama kan gue nunggunya. Gue mendarat tuh, gue makan tuh jam 6 pagi. Aduh, ini di sebelah gue belum mandi 2 hari nih kayaknya nih. Tunggu ya, kita pakai bahasa Manado dulu ya. Kita lupa, kita kan di Singapura toh. Jadi, dorang ini ada kemungkinan mengerti bahasa Melayu atau mengerti bahasa Indonesia. Makanya kita langsung ganti pakai bahasa Manado supaya mencegah. Aduh, asli kita lupa sekali kalau kita pikir kita masih di Australia, kalau masih tuh orang Shopee. Ya, jadi gue mau ngomongin dia. Apak banget asli. Sorry banget ya. Sorry tapi ya mau gimana gitu. Ya memang seperti itu, apa adanya, seperti itu yang masuk ke hidung saya. Gak enak banget, gue jadi gak nafsu makan popcorn ini. Tapi ini exception, kalau ini enak jadi tetap mau makan. Kenapa so balik ulang nih, satu ini dia. Maaf ya. Nah, kayaknya kita mau cari tampal lain deh.
atau kita percepat aja lah ceritanya. Terus gue makan harganya sekitar 200 ribuan. Makanan juga biasa aja, nggak terlalu enak, gak enak. Gue nyesel, kayaknya mendingan gue tahan aja lapar gue, terus gue makan di Indo gitu, kayaknya lebih worth it. Terus gue mampir ke Garrett ini, harganya berapa untuk yang small 60 ribu. Ini semuanya dirupiahin aja ya. Terus untuk yang medium, gue beli yang medium itu harganya 100 ribu gitu. Gue cukup kaget karena kurs Singapura dolar itu 12 ribu sekarang. Wah gila. Terakhir kali gue ke Singapura itu tahun 2023 awal, itu kalau nggak salah masih 10 ribu dah. Jadi makin mahal aja berasa gitu. Ini sama Australia kalah. Jadi makanya tadi gue kan bayar pakai kartu Australia kan. Misalnya harganya 10 dolar, gue bingung kok ke charge-nya hampir 12 dolar gitu. Ternyata jawabannya karena itu. Karena ya emang lebih mahal. Nah terus gue lihat lah Lindt coklat. Terus di Lindt ini tuh ada pistachio ini. Nah ini tuh pertama gue baru sadar pistachio tuh enak banget pas gue tinggal di Aussie. Specifically coklat pistachio kayaknya lagi lumayan hype ya di Indo gitu, banyak yang nyari. Dan pas gue lihat ini kayak ini baru nih dari Lindt, kayak wah gue harus nyobain nih, dan gue harus beliin beberapa orang juga gitu. Jadi ya udah gue beli, dan gue beli coklat Lindt lainnya. Ya jadi totalnya semuanya ini ya udah coklat, popcorn, makan gue di sini dan di pesawat juga itu 2.500.000 cuaks, kayak harga tiket. Bijak? Tentu saja tidak. Menyesal? Ada sedikit penyesalan, tapi ya sudahlah. Apalagi ya cerita yang menarik ya. Pas gua masukin koper, bukan yang di sini ya, yang di Aussie, di saku kiri apa kanan gue lupa, itu ada sign bahwa itu harus diperiksa gitu. Terus yang mau meriksa ini bilang ke gua, "You want me to do it here or in a private room?" gitu. Mau di sini apa di ruangan yang private? Gue pikir itu memang prosedurnya kan. Maksudnya gue pikir option itu adalah prosedur gitu. Ya gue bilang di sini aja gitu. Akhirnya dicek di situ. Terus di belakangku kan ada orang juga yang ngantri. Nah dia juga mau dicek juga. Terus yang orang di belakang ini itu nggak dikasih opsi mau dicek di sini atau di private room. Dia nanya aja langsung, "Can I check your right pocket?" gitu. Boleh nggak gue cek saku kanan gitu. Terus langsung dicek. Orang yang selanjutnya sama kayak gitu juga. Gue bingung kenapa ya, kok gue dikasih opsi di private room. Ternyata karena gue pakainya tuh kan hitam ya pak, pakai jaket gini, pakai topi. Setelah dipikir-pikir gue kayak Intel. Dikira Intel gue, dikira ya agent gitu kali. Itu juga tuh yang mau gue kasih tahu. Jadi sekedar mengingatkan aja, kalian cuma boleh bawa liquid 100 ml, nggak boleh lebih dari 100 ml. Dan gue bawa peanut butter. Gue pikir tuh liquid cuma cairan doang. Peanut butter kan selai ya, kayak nggak benar-benar cairan gitu. Gue pikir masih boleh, ternyata nggak boleh juga. Jadi 2 peanut butter saya dibuang oleh-oleh. Itu harganya 200.000 total. Gone, that's it, udah pergi itu 200.000. Dan salah satunya yang teman gue titip kan, gue sampai fotoin ke teman gue. Nih fotonya masih ada nih, gue liatin dari sini aja. Ini yang gue upload di story Instagram juga, yang gue bilang enak, terus temen gue mau dibuang. Ternyata selai pun tidak boleh, dan kalau mau bawa 100 ml maksimal. 100 ml itu per cupnya ya gitu. Jadi kayaknya maksimal 1 liter ya, tapi 1 cup tidak boleh lebih dari 100 ml. Terakhir, ini tadi lagi-lagi diumumin kan soal bagasi di atas penuh. Nah ini tips buat kalian, kalau di situasi kayak gini usahakan kalian ready. Nah ini gue sebenarnya mempertaruhkan kenyamanan gue nih, karena gue nggak ready, gue masih buat video nih. Ready tuh maksud gue bener-bener lu udah siap untuk gas gitu ke pintu begitu dipanggil. Alasannya karena kalau lu di depan, lu pasti masih akan dapat jatah kabin. Karena kalau lu nggak dapet jatah kabin, ya udah
nanti barang lo akan dimasukin ke bagasi. Memang sih nggak kena cas, memang free pada akhirnya. Cuma ya itu balik lagi harus nunggu dan sebagainya. Jadi video ini akan gue matikan sedikit lagi karena ini kapan aja bisa langsung dipanggil. Dan kayaknya sih pintunya di sini. Jadi gue cukup beruntung, cukup dekat pintunya karena itu pesawatnya kan. Jadi set, nah masukkan lewat gitu. Jadi gue akan langsung pakai tas gue, bawa ini semuanya. Begitu dipanggil gue langsung shoot gitu. Oke, itu aja. Silakan komen di bawah kalau ada ide konten atau gimana, kalian menikmati nggak sih sebenarnya konten yang kayak gini gitu, konten yang sekedar ngobrol tanpa skrip, dan ya mungkin bisa kasih informasi juga buat kalian. Itu aja sih. I'll see you next video. Bye.